Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ya Allah ilman nafi'an wa hikman wa fahman katsira walhamdulillah. Baiklah anakku sekalian, mari kita perhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman adalah, jadi apa arti iman? Iman adalah percaya atau meyakini. Itulah makna iman. Sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur, dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna secara bahasa, yaitu iman kepada hari akhir. Namun menurut istilah apa? Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba, yang sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-nya dalam Al-Qur'an. Tanda-tanda kiamat sughra. Yang pertama apa? Tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Yang kedua, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Yang ketiga, begitu pula memabukan yang banyak dilakukan seolah-olah bukan perbuatan yang diharamkan. Bukan anak muda lagi yang minum, orang tua pun juga berbuat demikian, mau mabukan juga. Selanjutnya, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Sering terjadi bencana alam, seperti daerah kita Aceh Singkil ini sering terjadi banjir, longsor, selanjutnya gunung meletus sampai abunya itu sampai kepada daerah kita. Itu merupakan tanda-tanda kiamat sughra. Selanjutnya pembunuhan yang barusan ini kita dengar, anak kandungnya sendiri tega, mama kandungnya membunuh anaknya tersebut. Nauzubillah min dzalik. Itulah tanda-tanda kiamat sughra. Selanjutnya peperangan. TV nampak sampai sekarang, semenjak dulu sampai sekarang peperangan terus terjadi. Itu merupakan tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Selanjutnya jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak mau lagi berpakaian, malah setengah telanjang. Nggak mau lagi orang itu pakaian, nggak pakai jilbab. Makanya kan Bapak punya program ini beberapa tahun ini, yang nggak pakai jilbab Bapak kasih hukuman yang sifatnya edukatif. Yang nggak sholat Jumat gitu juga, yang nggak sholat subuh, kan gitu sering Bapak laksanakan, karena Bapak kasih hukuman yang sifatnya edukatif, mendidik. Apa hukumnya mendidik? Tadi Bapak suruh menghafal ayat pendek kalian. Kalau seandainya tidak pakai jilbab, tidak sholat Jumat atau tidak sholat subuh. Selanjutnya C, tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Apa itu? Waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, dan begitulah seterusnya. Selanjutnya tanda kiamat besar atau kiamat kubra adalah matahari terbit dari sebelah barat akan tenggelam di sebelah timur. Itu bukan tanda kiamat kubra atau besar. Keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Baru adanya juga Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segala umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meneruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Imam Mahdi akan turun, akan meluruskan syariat Islam dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang akan menumpas Dajjal tersebut, serta mengajak umat manusia mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yang terakhir, hilangnya Al-Quran dari mazhab dan hati umat manusia sehingga mereka lupa itu merupakan pedoman hidup kita, yaitu kitab suci Al-Quran. D. Peristiwa sesudah hari akhir. Ada nanti namanya Yaumul Barzakh, yaitu hari atau alam barzakh, merupakan alam penantian orang yang meninggal sebelum kiamat terjadi. Nanti mereka akan menunggu namanya alam barzakh, yaitu alam kubur. Selanjutnya Yaumul Ba'ats. Setelah kiamat nanti akan dibangkitkan semua yang sudah mati, yang sudah semuanya mati kecuali Allah SWT. Nanti akan dibangkitkan semua. Pas hari dibangkitkannya itu disebut dengan Yaumul Ba'ats. Selanjutnya Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia. Yaumul Hisab, nanti kita akan diperhitungkan amalan kita. Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amalan kita baik atau buruk. Ada nanti Sirat, titik Siratal Mustaqim. Ada nanti syafaat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering berselawat akan mendapatkan syafaat dan sebagainya. Dan ada juga surga dan neraka. Selanjutnya hikmah kepada hari akhir. Apa hikmahnya? Hikmahnya memperoleh keteraman hati dan ketenangan, memperoleh keyakinan bahwa Allah SWT akan membalas segala perbuatan manusia baik maupun buruk. Selanjutnya kita akan berperilaku baik, berakhlak baik, kita beradab sopan. Selanjutnya berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban, tidak iri terhadap kenikmatan orang lain, terhindar dari sifat tamak, rakus dan kikir. Itulah hikmah iman kepada hari akhir, karena semuanya akan ada balasannya. Selanjutnya V, fungsi iman kepada hari akhir. Apa fungsinya? Menambah iman serta takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dengan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Selanjutnya senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi iman kepada Allah. Dan yang terakhir adalah memberi motivasi untuk beramal dan beribadah, karena segala perbuatan baik akan mendapat balasan di akhirat. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.